Oke, udah on. Intro dulu guys. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi omok obrolan Moki. Hai. Kali ini gue mau cangkem monolog guys. Ya sesuai dengan judul. Apaan sih grup alumni? Jadi sebelum gue bikin konten ini, gue udah riset duluan. Tanya sama teman gue, perut gue kelihatan gede ya. Gue udah tanya teman gue, saudara gue, riset kecil-kecilan. Lu punya nggak grup alumni sekolah? Entah kuliah, sekolah, SD, SMA, bahkan TK. Kalau TK nggak mungkin ya kan. Gue tanya guys, pertanyaan begini. Grup alumni sekolah dibikin tujuannya buat apa sih? Oke lah, kalau tujuannya terpenting itu memang silaturahmi. Tapi bicara kepentingan yang istilahnya yang dirasakan, sebenarnya apa sih? Gue nanya begitu guys, karena kayak gue rasakan tuh ternyata grup tuh begini ya. Walaupun di grup gue yang satunya itu tujuannya emang mulia, membentuk sebuah grup reuni, akhirnya ada kegiatan sosial di situ. Nah itu oke juga. Ada juga bikin grup ajang untuk pamer, ada. Dan ada juga grup itu tujuan silaturahmi ya membentuk relasi guys, relasi bisnis. Ada teman gue juga jawab seperti itu. Dan yang paling apa sih ya, serem, bukan serem sih, grup SMP lo bikin gimana? Teman gue ada yang jawab gini, isinya cuman informasi siapa yang duluan meninggal. Kan ngeri bro. Nah itulah kayak riset kecil-kecilan ya guys. Dari beberapa, ntar AC gue nyalain. Riset kecil-kecilan dari pertanyaan-pertanyaan yang gue ajukan ke teman gue, saudara gue, segala macam yang punya grup alumni. Alumni sekolah, alumni kuliah gitu. Bahkan ada yang jawab serius. Ya kalau alumni kuliah malah kebanyakan ada yang membawa aura unsur politik, bawa ya gitu ya, karena pola pemikiran lu masing-masing beda ya menurut gue sih. Poinnya apa ya, gue ngomong jadi gak jelas juga ya. Sorry guys. Sebenarnya gue tujuan bikin cangkem monolog ini bukan untuk mengkhususkan mendiskreditkan orang ya. Bukan, cuman unek-unek aja, opini aja. Namanya opini kan bisa salah, bisa benar ya, terserah kalian. Komen di bawah ini, gimana menurut kalian tentang buat apa? Kalau buat gue sendiri pribadi ya menurut gue sih buat hiburan, lucu-lucuan, buat relasi bisnis juga, silaturahmi, gitu aja sih guys. Kalau timbul permasalahan serius, misalkan nih ya kayak gue terjadi nih ya di grup SMP gue. Jadi nyudutin deh. Jadi grup alumni gue tuh dari SMA ke SMP. Kalau menurut gue WA masuk tuh gak ada beda ya, karena dari SMP ke SMA kebetulan kebanyakan di SMA gue itu hampir 80%, kebanyakan sih ya hampir 50% kali ya, diterima di SMA, maksudnya satu kumpulan yang sama di SMA ini gitu loh. Jadi di grup pun akhirnya berkumpul ya sebagian besar ya
temen ya, oh itu juga yang aktif, dalam arti yang aktif ya. Ya mungkin ada beberapa yang di invite, ya balik lagi ke personal akhirnya kan. Kalau kita kan nggak tahu namanya orang kan, kesibukannya apa, kehidupannya apa, untuk entah ansos, entah pansos, antisosial, sosial media, karena kehidupan sekarang pribadi dia ya kita nggak tahu apa kan gitu kan, haknya masing-masing guys. Ya gitulah guys, intinya gue yang kejadian hal yang lucu ini di grup SMP ini, jadi gue kenal orang nih, temen dari SMP, SMA, gue tuh kenal deket guys, kenal deket. Ya karena SMP gue pola pikirnya dulu, saya ingat gue tuh pola pikir gue waktu SMA tuh hanya main dan belajar. Belum pemikirannya kayak orang dewasa, entah mengumbar perasaan atau perasaan gue kayak gitu banget sih. Gue pikirnya malah sih masih main menurut gue sih. Iya, seingat gue tuh gitu. Main, belajar, malah kebanyakan main guys. SMP tuh guys, gue lumayan bangor juga tuh. Dan SMA udah mulai pendewasaan, antara pilihan untuk hidup untuk ke depan seperti apa ya itu SMA. Nah ini menentukan kehidupan masa depan tuh SMA sebenarnya guys, ya kan? Nah SMP pola pikirnya masih main menurut gue tuh, yang kita masih bau-bau apa ya, bau-bau kecur lah istilahnya, masih ya baru numbuh bulu-bulu tipis guys. Yang baru disunat, main Nintendo, main Sega, baru bisa bahasa Inggris, lagu secara lagu. Wah, era-era gue tuh dulu lagunya 90-an, Mariah Carey, Boyz II Men, Bon Jovi, ya kurang lebih gitu lah guys. Jadi pemikiran gue, balik lagi pokok permasalahan yang tadi, gue jadi ngelantur gue guys. Jadi gue punya teman itu, ada candaan yang agak sarkas sih, soalnya mungkin lebih ke entah sara ya itu ya, agama sih enggak. Dulu ya itu balik lagi, dulu eranya menurut gue ya, dulu waktu gak se-booming sosial media sekarang, dulu namanya sara tuh gak begitu agresif guys menurut gue tuh. Entah agama, suku, jadi ngomongin tuh berat banget ya guys ya, kalau ngomongin itu panjang guys. Ya intinya gini, gue sama teman gue ini, seingat gue dulu berteman dalam lingkungan Chinese guys. Ya Chinese, gue banyak teman orang Chinese. Dan gue berteman pun itu waktu SMA, lucu. Dia mengatakan ke teman-teman yang lain, dasar lu Cina. Dia menyebutkan daerah, dasar Cina Kauman, Cina Esparman, Cina apalah, Cina itulah. Gue berteman guys di lingkungan itu gitu loh. Jadi gue emang dulu pas kebetulan juga gue satu kelas juga kebanyakan Chinese juga, nggak masalah gitu lah. Bahkan gue pernah deket sama Chinese guys. Dan gue terakhir reuni di Jakarta, ketemu semuanya Chinese kecuali gue doang. Pernah gue, ada fotonya. Teman-teman SMA pada ngumpul, kok diundang, ketemu guys. Bukan guys. Jadi kejadian di grup SMP gue itu ya, gue bilang begini. Jadi ada kronologi yang kronologisnya gini, SMP yang tadi ya gini kronologisnya gini. Jadi kata-kata gue yang mungkin apa istilah kata ya, menyinggung kali ya, ketersinggungan. Bikin kesinggung tentang Sarah. Jadi grup ini lagi rame guys, chat rame, terus gue mention, tiba-tiba gue di-mention teman gue yang itu, teman gue pernah deket itu. Dia bercanda mah, ya karena ya emang teks sih emang sempit ya, entah canda atau serius sekarang kita nggak tahu, kadang kita nggak tahu guys. Ya namanya teks tuh emang
penafsirannya bisa jadi fitnah menurut gue. Emang harus ngobrol langsung by phone atau video call. Jadi gue ditanya sama temen gue, lu ternyata nggak berubah ya, masih gitu-gitu ya, tentang bercanda atau gimana ya. Nah gue bercanda balik, guys, emang gue begini, nggak berubah. Emang lu berubah? Lu masih Cina kan? Sebelum gue mau ngirim sebenarnya udah mikir ini kata-kata begini canda gimana ya, udah mikir. Walaupun objek gue, teman gue itu gue yakin Astagfirullahaladzim, kena. jatuh lagi. Holdernya mah jelek, guys, agak naik dikit ya gini, dashcam ya gitu ya. Balik lagi gue jelasin lagi, guys. Tadi sampai mana ya? Yang bikin ketersinggungan, yang sarkas itu ya, guys. Menyebutkan, lu masih Cina nggak sih? Menurut gue tuh guyon yang masa lalu dulu gue pernah ketemu teman gue yang objek gue yang gue kirim itu. Gue rasa bercanda, konteks bercanda dia diterima gitu loh. Karena gue pernah ngalamin sama dia tuh, dasar lu Cina ini Cina gokil, Cina apa. Dulu gue sempat sama dia tuh Cina-Cinaan. Bahkan gue dalam lingkungan gue nih ya, teman gue tuh, gue dikatain dasar lu Jawir. Ya biasa, emang gue Jawa, emang apa gitu loh. Yang penting dia nggak menyebutkan secara karakter, apa ya istilah kata, entah dia mematahkan suatu, menyudutkan gue secara dasar bego lo. Kalau gue bego ya emang bego, misalkan apa ya, ketersinggungan apa ya, kalau gue kesinggung ya relatif sih. Gue orangnya gampang kesinggungan sih, guys. Baper sih iya. Jadi banyakan curhat, guys. Intinya gini, teman gue itu yang gue objek bercandaan, gue yakin ya bercanda gitu ya. Nah waktu di grup itu, waktu gue bilang begitu, ternyata ada duluan yang jawab, bukan jawab sih, di chat itu komen duluan, say no to rasis. Anjir, dalam hati gue, wah gue salah nih timingnya bercanda nih. Gue diam sejenak. Ini gimana nih teman gue yang gue objek itu, masih Cina gak ya gitu ya. Kebetulan teman gue ngomong, menegaskan apa yang komen yang sebelumnya. Dia ngomong begini, gue respect gitu loh, tentang senotrasi gue respect. Waduh, berarti teman gue kesinggung dong. Akhirnya gue japri, bro, gue tuh guyon ya gitu ya, maaf nih gitu ya. Dia jawab, gak apa-apa gitu loh. Dan gue juga mau melanjut telepon sebenarnya, cuman dia lagi sibuk meeting Zoom. Oke. Terus gue kasih emoticon lope. Udah, gue pikir udah selesai, guys. Dari situ ternyata di grup panjang ada yang mewakili ketersinggungan menurut gue sih. Walaupun orangnya belum tentu. Menurut gue sih, gue belum lanjut sama orang tersebut. Sampai gue dikeluarin grup, guys. Sampai gue bikin konten bergejolak ini, jiwa konten bergejolak, akhirnya gue upload. Ya maaf ya teman, gue bikin konten lumayan pejuang AdSense. Ya intinya berbagi untuk khalayak subscriber gue. Silakan berkomentar di bawah ini. Apaan sih grup alumni yang tadi gue jelaskan? Apakah tujuan untuk silaturahmi, mencari relasi, atau sekedar eksistensi? Woi ayam berisik. Wah, ada ayam, guys. Menunjukkan eksistensi untuk menakar kesuksesan atau gimana? Kan orang kan punya hak masing-masing ya, guys. Atau bahkan cari mantan, bisa jadi kan? Ayo Hai teman SMA SMP ya gitu, guys. Menurut gue kayaknya durasi udah cukup, guys. Cukup sekian dan terima kasih. Intinya
cangkem monolog omong ini ya kurang lebih gitulah guys. Ini sekedar opini tentang grup alumni apaan sih gitu guys. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap subscribe, like, dan komen. No skip iklan guys. Pendapatan YouTube tentunya. Atau bakal mau nyawer di bawah ini Saweria. Mental ngemis. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.